Halo guys, balik lagi sama gua Vintradepreneur. Maaf ya apabila berisik, soalnya di sini udah pagi. Jam berapa nih kita lihat? Udah jam setengah 8 dan gue juga di pinggir jalan ya, tempat tinggalnya. Pinggir jalan raya. Sorry ya guys, kalau misalnya di sini berisik. Jadi di materi kali ini gue mau bahas soal materi liquidity ya. Apa itu liquidity? Liquidity itu adalah tempat dimana orang menaruh SL gitu guys. Paham nggak? Jadi gini, liquidity itu ada macam-macam nih ya. Itu ada macam-macam ya kan. Nah, tuh macam-macam. Nah, jadi di sini aku mau bahas soal seperti ini dulu ya. Ini ibaratnya market turun, ya kan? Market turun, kemudian liquidity-nya di atas, gitu guys. Sedangkan kalau misalnya ini market naik, kemudian liquidity-nya di bawah. Nah, jadi setelah market turun seperti ini, ya, kemudian liquidity di atas, maka market akan ngambil liquidity yang sini guys. Ngerti nggak? Jadi market itu bergerak dari liquidity ke liquidity guys. Ingat ya. Nah, terus di sini ini juga market naik misalnya ya. Kemudian market turun ngambil liquidity gitu. Liquidity-nya di bawah jadi seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu guys soal liquidity. Terus kalau yang ini ya, market turun ya kan dari uptrend tiba-tiba turun, habis turun market naik seperti itu. Nah, kayak gitu guys. Ya. Jadi market itu turun ke bawah, nyiptain liquidity di atas ya kan. Kemudian market bergerak ke atas seperti itu. Dan kalau misalnya ini ya, ini downtrend ya. Market naik ya kan, terus menciptakan liquidity di bawah. Kemudian sesudah naik misalnya, market turun ngambil liquidity yang di sini gitu guys. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Tuh, jadi seperti itu liquidity. Nah, terus ini kalau yang ini trendline ya. Kalau misalnya market uptrend ya guys ya. Market uptrend itu liquidity-nya di bawah gitu guys. Ngerti nggak? Sedangkan kalau misalnya posisi market downtrend itu liquidity-nya di atas guys ya. Kalau downtrend liquidity-nya di atas di resisten. Kalau misalnya uptrend ini liquidity-nya di support gitu. Support sini ini ya kan. Terus support ini gitu. Nah, terus resisten nih, resisten pertama, resisten kedua, resisten ketiga gitu. Jadi market itu contoh misalnya di ini ya, di downtrend ya. Nah, market kan udah turun nih, ya kan? Market turun, kemudian market naik, ya kan, ngambil liquidity. Nah, turun, naik lagi market seperti itu jadinya, guys. Nah, kayak gitu ya, ibaratnya ya, guys ya. Nah, terus ini ada apa namanya? Ibaratnya kayak bearish flag pattern ya, sama bullish flag pattern. Nah, jadi flag pattern apa rectangle kali, gue lupa guys ya, intinya itu. Nah, ini kalau misalnya market naik turun ya kan, ketika market konsolidasi atau sideway ya kan. Nah, liquidity-nya itu di atas sama di bawah guys kalau market udah di tengah-tengah nih. Nah, jadi ada juga yang seperti ini ya, market market gini guys. Nih, market seperti ini, market naik ya kan. Kemudian sesudah naik, market turun ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ngambil liquidity yang atas, market ke bawah gitu, guys. Jadi yang gue bilang, market itu bergerak dari liquidity ke liquidity. Ingat, oke? Okay? Nah, kalau nggak gitu ya, guys ya. Market tuh seperti ini, ya. Market turun nih, ya kan? Market turun. Nah, sesudah turun, kemudian market naik, ya kan? Ini liquidity ini udah diambil, market naik ke atas. Nah, jadi seperti itu, ya kan? Nah, kemudian market pullback ke area resisten sini, jadinya SNR.
Nah, kemudian market naik lagi. Nah, seperti itu guys, jadinya guys. Ya guys ya. Nah, sedangkan kalau misalnya downtrend ya sama aja. Ini kan pertengahan ibaratnya ya. Nah, market mau ngambil liquidity yang mana dulu nih? Misalnya yang bawah ya. Yang bawah. Maka seperti itu dan market bakalan naik ke atas gitu guys. Kayak gitu ya. Nah, kalau nggak kayak gitu, ya berarti seperti ini market. Gambarannya market naik nih ya kan ke atas. Nah, kemudian habis naik ke atas baru dia turun ke bawah. Jadi seperti itu ya guys ya, liquidity. Jadi kalau misalnya yang seperti ini sideway itu tergantung ngambil yang atas dulu atau yang bawah dulu guys, gitu guys ya. Nah, kemudian di sini mana guys namanya. Nah, ini buat yang BSL, SSL, dan LG, LS itu nanti ya gue bahasnya. Kita bahas yang ini dulu ya. Nah, yang di resisten, yang di support ya kan, di trendline, nah dan sideway. Oke. Nah, jadi di sini gue mau ngepraktek ini ya kan. Ini kan nggak kelihatan nih liquidity-nya ya kan. Lebih enak kalau misalnya di low time frame liquidity tuh dilihatnya guys. Gitu ya. Cuman kalau misalnya di high time frame itu cuman kelihatan liquidity swing high swing low-nya gitu kan. Nah, ini liquidity nih sini ya kan. Ini dari sini baratnya guys. Nah, dari sini ke sini itu liquidity ya guys ya. Nah, jadi di sini gue mau contohin guys. Liquidity yang itu yang BSL sama SSL sama LG sama LS itu nanti ya gue jelasinnya. Dan kita ke M30. Nah, di M30 seperti ini ya guys ya gambarannya ya guys. Nah, menurut gue kurang kelihatan kayaknya. Coba kita ke M15. Nah, kita ke M15. Nah, di sini baru kelihatan gitu guys. Nah, liquidity-nya. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, kemudian di sini apa namanya guys? Gue potong dulu ya. Gue potong. Kan market naik ya kan. Nah, ketika market naik berarti liquidity-nya di sini guys, ya kan? Nah, liquidity-nya di area sini, ya kan? Ini di area sini liquidity-nya. Nah, liquidity-nya di situ ya kan ketika market naik. Kan posisinya uptrend gitu kan. Berarti di bawah. Nah, kemudian market turun ya kan? Market turun. Nah, terus market sideway. Nah, market naik nih ya kan. Nah, berarti liquidity-nya yang sini guys. Nih. Liquidity-nya yang di area sini guys ya. Bentar guys. Nah, liquidity-nya itu di area sini ya. Ini swing low dan ini swing low juga. Nah, jadi liquidity-nya seperti itu ya. Ingat ya guys ya. Liquidity-nya seperti itu dan gambarnya yang gue gambar itu kayak tadi nih. Di mana namanya? Di area sini nih. Nih, kayak gini nih ibaratnya market ya. Nih, seperti ini kan. Nah, market kan turun, naik, turun. Nah, swing low yang kedua ini itu lebih tinggi gitu guys. Nah, sesudah itu maka market turun seperti itu kan. Tadi gue ngomong kayak gitu kan. Nah, terus ini sama kan posisinya. Mana guys? Nih, posisinya sama kan? Itu swing low yang kedua ini lebih tinggi kan ya. Nah, kemudian market kemana nih ya kan? Market naik, turun. Nah, maka market turun ya kan. Market turun, liquidity yang sebelah sini kan udah diambil nih ya kan. Nah, market di ini market yang liquidity yang di bawah belum diambil. Jadi gini guys ya, di sini gua nggak nyari validasi buat membenarkan sudut pandang orang lain terhadap gua. Jadi bagi gua liquidity itu adalah tempat dimana orang naruh SL. Liquidity itu adalah SL orang-orang. Contoh nih ya, misalnya ya guys ya, kalian entry ya kan. Ini kan RBS nih misalnya di area sini ya guys ya. Nah, di area sini RBS ya kan.
Nah, di sini RBS ya kan, contoh seperti itu. Nah, kemudian pasti kalian tuh naruh SL-nya di ujung ekor sini ya. Di ujung ekor sini kalau market udah naik ya kan. Market udah naik. Nah, kalian naruh SL di sini kan. Yang buy di sini naruh SL di sini. Kalau enggak ya naruh SL di sini, di ujung sini nih. Ya. Di ujung apa namanya? Ujung ekor gitu. Nah, jadi ujung ekor itu ibaratnya tempat naruh SL gitu. Ekor itu adalah liquidity gitu guys. Nah, kemudian ya, misalnya ada orang nih di sini SNR juga ya kan. Nah, di sini SNR juga ya. Situ SNR. Kemudian orang-orang tuh naruh SL-nya pastinya di sini. Ya kan? Orang-orang entry di atas nih, ya kan? Misalnya pakai candle atau apa gitu kan. Nah, kemudian orang-orang entry di sini, ya kan? Candle yang ini, candle di atas nih misalnya di sini, ya kan? Entry-nya pas di sini ya, di atas. Nah, kemudian orang-orang tuh naruh SL-nya di bawah pastinya di ekor sini, di ujung ekor. Nah, jadi kayak gitu. Ibaratnya sesudah market naik ya kan, kemudian market turun ke bawah ya kan. Nah, ngambil SL orang-orang di sini. Ngerti nggak? SL yang ini. Jadi market itu bergerak dari SL orang-orang ke SL orang-orang ya. Ibaratnya itu liquidity ya, sama aja sih. Nah, jadi kayak gitu. Market itu bergerak dari SL orang-orang ke SL orang-orang gitu. Ada orang-orang juga, ada yang buy, ada yang sell. Nggak semuanya nge-sell dan nggak semuanya nge-buy. Oke guys. Nah, ketika ini udah turun, berarti kita jangan ditandain lagi yang paling atas nih. Ini kan udah kena tuh, sama yang sebelah kanan ya kan. Nah, kalau udah kena, udah jangan kita tandain lagi ya kan. Liquidity di situ. Berarti kita tandainya di sini ya kan. Nih di ini yang belum keambil tuh. Itu liquidity ya kan. Nah, kemudian guys ya, liquidity itu ada di bawah sama di atas ya, bukan cuma di atas ya guys ya. Liquidity atas bawah ada. Nah, ini bawahnya yang belum keambil. Nah, terus ini atasnya nih, ini liquidity ya guys ya. Nih, dari sini ke sini. Nah, itu liquidity. Oke. Nah, sesudah gitu kita lihat nih market mau kemana ya. Market market masih ini guys, masih naik ya kan. Nah, market naik ya kan. Nah, liquidity yang ini udah pada diambil nih guys. Ini kan udah diambil ya kan. Ini udah di sini udah ya kan. Nah, jadi ini kita hapus, nggak usah ditandain kalau misalnya udah apa namanya, udah kena gitu, liquidity-nya udah keambil ya. Kita kalau misalnya liquidity udah keambil, kita hapus ya kan. Kita hapus di sini. Ada liquidity lagi nih di area sini ya kan. Sini ke sini itu liquidity ya guys ya. Nah, ke area situ itu liquidity ketika uptrend ya kan. Jadi market itu contohnya seperti ini ya. Market naik ya, turun, naik, turun. Nah, kemudian market naik. Nah, jadi seperti itu ya guys ya gambarannya kalau misalnya market strukturnya. Oke. Nah, market strukturnya seperti itu guys ya. Kalian juga pasti pada paham ya. Nah, warna apa ya? Warna hitam. Nah, jadi seperti itu gambarannya kalau market strukturnya. Dan kemudian kita lihat market kemana nih. Market nah, liquidity yang ini ya kan. Ini kan market awalnya downtrend nih ya kan. Market downtrend ya kan. Market downtrend di sini kan liquidity-nya udah keambil nih sama yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini ya, yang ini nih, ekor yang ini ya kan. Kita liatin ya kan liquidity di sini. Berarti ini udah enggak, kita pindahin ke sini liquidity-nya gitu guys. Kita pindahin di situ karena yang sebelah kiri udah kena ya kan, udah keambil liquidity-nya.
Nah, kita tandain di situ ya. Nah, kemudian market kemana? Market naik ya kan, ngenain tuh liquidity yang itu, yang sebelah kiri ya kan. Nah, berarti kita pindahin ke sebelah atasnya situ gitu guys. Nah, kemudian kita lihat market kemana nih ya kan. Market turun ya kan. Market turun, terlalu sebelum market turun nih, sebelum market turun di sini juga liquidity ya kan. Sini liquidity. Jadi liquidity itu sebenarnya ada di mana-mana gitu guys. Ngerti nggak, atas bawah. Nah, ibaratnya ini swing high, ini swing low. Contohnya seperti itu ya guys ya. Nah, liquidity seperti itu, kemudian market ngambil liquidity yang ini ya kan. Maka di atas ya kan. Ganti liquidity-nya di atas sekarang di situ, dan market turun ke bawah ngambil liquidity yang ini, berarti kita hapus. Dan sebelah sini juga kena ya guys ya, ini kan kena tuh ya kan. Nah, terus market kemana lagi nih ya kan. Nah, ini kita hapus ya, ini kita hapus, kita tandain di sebelah sini aja tuh, liquidity. Dan kita lihat ini liquidity tapi nggak keambil nih di area sini ya, itu nggak keambil. Nah, terus kemudian di sini liquidity juga. Nah, ini liquidity ya kan. Liquidity yang sebelah kiri kan udah keambil tuh, yang itu tuh, yang area situ. Nah, kita ganti yang sebelah situ liquidity ya kan. Nah, kemudian market turun ngambil liquidity dua-duanya nih ya kan. Ambil liquidity dua-duanya, berarti kan udah nggak ada liquidity ya kan, tinggal di atas di sini. Nah, ibaratnya seperti ini ya guys ya, liquidity yang di atas ya. Nah, jadi liquidity-nya seperti itu, mana miring tuh ya, liquidity-nya miring ya guys ya. Nah, liquidity-nya seperti itu, dan di sini udah nggak ada liquidity, kita hapus ya. Kalau nggak ada liquidity udah, kalau misalnya liquidity udah keambil kita hapus. Nah, kemudian market naik kan, market naik. Nah, ini kan tadi udah keambil liquidity yang sebelah sini, kita tandain di sebelah sini ya. Nah, kita tandain liquidity di sebelah situ, paham. Nah, kemudian taruh ya, ini kalian ingat kan yang kayak gini nih, yang apa namanya, yang gue bilang tadi guys, market kan gini ya, naik turun, naik turun. Nah, kemudian market naik ke atas kan, seperti itu kan ya guys ya. Nah, jadi gambarannya kayak gini guys. Nah, mana ya, nah yang di bawah sini guys tuh, ini kan market naik nih ya, posisi market kan naik tuh ya guys ya. Market naik, yang ini nih, ini kan market naik turun, naik lagi turun lagi. Nah, swing high yang kedua lebih rendah ya kan, lebih rendah dari yang atas. Kemudian market turun, habis itu naik ke atas. Tadi kan gue ngomong kayak gitu kan ya guys ya. Nah, jadinya seperti itu kan. Nah, market seperti itu ya kan, ngambil liquidity baru dia turun gitu kan. Nah, kita lihat nih ya guys ya, kita lihat liquidity yang atas keambil apa enggak. Dan kemudian market, nah liquidity yang atas keambil ya kan. Kan gue bilang tadi yang kayak gini nih, yang gue gambar di bawah tuh ya, market gini, naik turun, naik turun, kemudian market ke atas gitu kan. Liquidity di sini kan, liquidity di sini ya kan. Nah, liquidity-nya di situ tuh. Nah, kalau misalnya kita gambar kan sama guys ya kan. Ini market dari sini misalnya naik ke atas ya kan, swing high, swing low, dan situ gitu. Nah, sama ya ibaratnya kayak gini ya. Nah, kayak gitulah ibaratnya kan. Nah, kayak gitu market naik gitu guys. Nah, jadi seperti itu ya gambarannya. Nah, kemudian ini yang atas kan udah keambil nih guys ya kan. Nah, yang atas udah keambil, maka kita hapus, kita tandain di sini. Market kan posisinya turun nih, kita tandain di sini liquidity-nya berarti ya. Nah, liquidity-nya sisa di situ ya misalnya. Nah, kemudian market
itu naik ya kan, liquidity di swing high ini udah keambil gitu guys. Nah, liquidity swing high ini udah keambil ya kan, ibaratnya itu resisten ya kan. Liquidity yang sebelah sini udah keambil, gue lupa nandain lagi, sorry. Nah, liquidity resisten itu udah udah keambil, dan ini supportnya. Nah, ini support ya kan, itu support. Nah, jadi market kemana nih? Apa mau ke ngambil supportnya, liquidity yang swing low, yang eksternal ya, itu eksternalnya. Nah, kemudian market tur ini di sini liquidity juga nih. Nih, sorry belum gue tandain. Nah, jadi sebelum market turun, liquidity di sini juga ada ya guys ya. Nah, liquidity di situ ya kan. Seperti itu guys, liquidity ya kan. Nah, yang sebelah kiri ini ibaratnya udah pada keambil ya guys ya. Sebelah kiri udah pada keambil liquidity-nya, tinggal yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ya, ini liquidity yang ini udah keambil, kita hapus ya kan, kita ubah ke sini ya kan. Nah, kemudian di area situ liquidity yang ini nih ya kan. Lalu market kena nih ya, liquidity-nya keambil kan yang sebelah sini nih. Nih yang sebelah sini keambil ya kan. Terus kita tandain di area sini tuh, seperti itu guys ya kan. Nah, jadi liquidity yang belum keambil itu area sini satu ya kan, terus sama area sini dua ya kan, liquidity-nya yang belum keambil dua ya. Nah, kalau yang ini ibaratnya dua ya kan, sama di swing high dan swing low sini bawah ya kan. Nah, cuman kalau nggak mau ribet ya, kita jangan nandain kayak gini, ibaratnya pusing gitu kan. Lebih baik nandain seperti ini yang gue bilang tuh. Nah, liquidity-nya kayak gitu tuh nandainnya. Nah, ya kan. Bentar guys. Nah, sesudah gitu market kemana nih ya kan. Market naik ya, market naik, kemudian market naik lagi ya. Nah, jadi sebelumnya guys ya, misalnya market di area situ guys. Nah, market di area situ ya kan. Nah, liquidity-nya di sini, kalau di atas ini kan di bawah tuh yang uptrend, ini kan downtrend ya kan. Nah, liquidity-nya di sini guys. Nah, seperti itu kayak tadi ya guys ya. Nah, kemudian market turun naik, nah ngambil liquidity yang di sini yang di atas ya kan, berarti kita hapus ya, kita pindah ke sini liquidity-nya. Ini mulai turun nih ya, seperti mulai turun, kita tandain di situ liquidity-nya. Oke. Nah, kemudian market turun ya kan. Nah, berarti liquidity-nya yang sebelah sini masih ada, terus sama yang sini juga masih ada ya kan. Nah, sebelah sini. Nah, sebelah situ ada, sebelah sini ada ya kan liquidity-nya. Kalian bebas mau nandain liquidity-nya kayak gitu kayak ya kan, atau kayak tadi, terus kayak tadi nih dari sini ke sini, atau mau ditambahin lagi tuh garis kayak gitu, mana namanya guys. Nah, seperti itu ya. Nah, cuman menurut gua gini aja, kalian tandain seperti ini ya kan. Kalau pengen belajar liquidity, kalian tandain seperti itu liquidity ya. Dan di sini juga liquidity ya guys ya. Nih di sini liquidity-nya belum keambil. Itu di ini ya, di bawah ya liquidity-nya. Dan ini di atas ibaratnya kayak lagi market konsolidasi gitu guys. Nah, kemudian market turun ya kan. Nah, ngambil liquidity yang di area sini, di swing low sini ya kan. Nah, berarti kita hapus, kita pindah ke sini liquidity-nya. Ngerti nggak guys? Nah, liquidity-nya di situ berarti. Kemudian market naik turun. Nah, market turun, liquidity ini berarti udah keambil ya kan. Liquidity ini udah keambil, berarti sini juga udah keambil ya kan guys. Itu udah keambil ya guys ya. Nah, ini udah keambil. Nah, berarti tinggal di yang bawah sini guys, yang belum keambil. Nah,
Yang bawah situ belum keambil, dan di atas ini ya, ini liquidity-nya kayak gini kan gue nandain tadi. Nah, kita ubah ya. Kita ubah jadi seperti ini. Mana sih guys? Bentar guys. Nah, ini resisten dan ini resisten. Nah, jadi kita seperti itu nandain liquidity-nya ya guys ya. Nah, kemudian market turun nih guys ya kan. Market turun, liquidity sini udah diambil guys ya kan. Nah, liquidity situ udah keambil yang ini. Kemudian kita lihat market mau kemana, mau naik apa turun ya kan. Nah, terus di sini liquidity apa namanya, swing ini swing low ya kan. Nah, terus market turun ya. Nah, market turun, ngambil liquidity yang swing low yang ini ya guys ya. Market ngambil liquidity yang ini swing low ya kan. Berarti di sini kita cari kalau misalnya swing low udah ketembus ya kan. Di sini kan masih banyak tuh. Ini swing low ya kan, ini swing low, ini swing low, ini swing low ya kan. Nah, kemudian kita lihat dulu di sini. Ini kan ada fair value gap tuh. Di M15 ya guys ya. Nah, ini kan ada fair value gap tuh. Dari sini ada FVG ya kan. Nah, situ ada FVG ya guys ya. Nah, FVG itu kena, market mantul ya kan. Tuh. Market naik ya guys ya. Tuh, market naik mantul ya kan. Nah, cuman mantul aja ya, ngisi FVG aja. Habis itu market turun lagi gitu guys. Nah, cuman kita lihat nih di M5, di low time frame-nya ke M5 ya, low time frame-nya. Nah, di sini FVG-nya kan ada 3 tuh ya guys ya. Nah, ini kan FVG M15, ibaratnya kan kalau misalnya kita ituin FVG-nya di situ guys. Tuh yang kena FVG yang kena kan. Nah, FVG yang kena di area situ ya kan, kalau di M15 tuh kena ya kan. Nah, kayak gitu guys. Tuh kena kan. Nah, kemudian di sini kan ada FVG lagi nih. Mana namanya guys? Nah, ini ada ekor kan tuh. Tuh ada ekor ya guys ya. Nih, ini ada ekor ya kan. Dan di sini fair value gap lagi, FVG ya kan, situ FVG, dan di bawah sini ada fair value gap lagi. Nah, kalau misalnya nggak ada apa namanya, nggak ada ekor kayak gini, ini kan nggak ada ekor nih, candle si bearish yang ini ya, nggak ada ekornya, kita tandain aja di ujung badinya gitu guys. Kalau nggak ada ekornya, paham, kita tandain di ujung badi sampai ke ekor sini, ngerti, ekor candle ketiga ya. Nah, kita tandain seperti itu. Nah, kita tandain kayak gitu. Kemudian itu FVG ya kan, ini udah nggak fresh, kita hapus. Terus ini FVG lagi, ini FVG ya kan. Nah, kita ambil FVG yang paling bawah kalau misalnya downtrend. Kalau uptrend, kita ambil FVG yang paling atas gitu guys. Ngerti nggak? FVG yang terakhir ibaratnya kan. Nah, terus di sini ada area liquidity. Sini ada area liquidity ya guys ya. Ini liquidity ya kan. Nah, ini liquidity guys. Tuh. Itu liquidity ya kan. Nah, terus di sini udah akhir nih. Ini akhir liquidity ya. Nah, di sini akhir liquidity ya guys ya. Tuh. Ini akhir liquidity ya kan. Nah, itu akhir liquidity nih di area sini nih. Yang ini akhir liquidity nih. Nih yang ini akhir liquidity ya guys ya. Itu akhir liquidity ya kan. Jadi ketika market sudah ngambil liquidity, kemudian market ada area support ya kan. Ini support kan ya guys ya. Nah, itu support ya kan. Nah, itu support guys. Nah, jadi dekat support itu misalnya dekat support apa RBS ada liquidity ya kan. Kita entry-nya itu sesudah liquidity, tapi jangan di liquidity-nya ya. Kita entry jangan di liquidity-nya, tapi sesudah liquidity entry-nya guys gitu. Nah, itu support ya kan.
Karena kan pasti orang-orang tuh nandain demand di sini ya guys ya. Orang-orang pasti nandain demand di area sini ya kan. Nandain demand order block di area sini ya kan. Padahal bawahnya ini liquidity gitu. Swing low-nya ya kan. Nah, kalau orang-orang nandain kayak gini misalnya di sini. Di sini nandain order block ya kan. Order block atau demand. Nah, kalau orang-orang nandain demand di situ, maka demand itu tertembus gitu. Karena bawahnya masih ada liquidity, yaitu di sini. Ya kan? Dua swing low ini. Ini swing low pertama dari paling bawah ini, kedua dari paling apa? Dari paling bawah. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Ibaratnya itu support ya, ini demandnya ya kan. Nah, fair value gapnya gue iniin dulu, gue geser dulu nih. Fair value gapnya gue geser. Nah, fair value gapnya gue geser ya kan, ibaratnya. Nah, gue geser gitu ya guys ya. Nah, sesudah gue geser, oh kepanjangan guys, bentar guys. Nah, jangan panjang-panjang. Nah, ini support ya yang bawah. Gue iniin support, misalnya. Support tuh yang bawah di sebelah tengah kanan. Nah, jadi itu support ya guys ya. Dan kita lihat di M15, kita balik lagi karena udah nemu zonanya kan ya guys ya. Kayak gitu kan tuh zonanya ya kan. Nah, ini juga sama, kalau misalnya di M15 juga apa namanya? Support juga ya kan. Nah, cuman kan kita ngeliat fair value gap-nya juga. Fair value gap-nya di sini ya kan. Nah, ibaratnya di demand kalau kata orang-orang ya, di demand gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nemu setup kayak gini nih, contoh di M30 ini support tuh, sama kan jadinya support ya kan. Nah, kita pindah ke time frame bawahnya ya kan, lebih bawah lagi. Nah, kemudian di sini support ya kan. Sini support dan di M5 juga support. Nah, kalau misalnya seperti itu berarti masih apa namanya guys, valid gitu ya, valid gitu guys. Nah, cuman kalau misalnya ini sama ya, misalnya dari time frame M30 ke M15 itu sama, berarti itu valid. Cuman kalau misalnya beda itu nggak valid. Nanti gue iniin yang nggak validnya di akhir video ya, di akhir video yang nggak validnya. Nah, cuman kita lihat dulu yang validnya. Nah, market ke sini ya kan, sesudah ngambil liquidity yang sebelah sini ya guys ya, maka market bakalan ngambil liquidity yang di sini guys. Nih, ibaratnya kan ini swing low udah keambil nih ya kan, swing low, liquidity swing low. Nah, kemudian ini belum keambil tuh dua tuh ya kan. Nah, market udah keambil yang sebelah kiri, maka kita pindahin di sini liquidity-nya ya kan. Nah, swing low-nya. Dan kemudian market bentar gua ke M30 aja. Nah, biar jelas. Nah, kemudian market di situ liquidity-nya, ini liquidity ya kan. Nah, situ liquidity ya guys ya. Situ liquidity berarti kita hapus. Di ini kan ada kayak gini, ada apa namanya? Ada swing low 2 kan ya. Jadi market ngebentuk seperti ini. Nah, market ngebentuk seperti itu ya guys ya. Kayak gitu. Kemudian market naik ya guys ya. Market naik kayak gitu ya kan. Berarti kita nandain liquidity-nya seperti ini guys. Sama kayak sebelah kiri nih tuh. Sama kayak yang gini nih tuh liquidity-nya. Kita tandain kayak gitu liquidity-nya ya. Nah, kemudian situ kita tandain liquidity ya guys ya. Nah, market naik ya kan. Kita lihat market kemana lagi nih. Liquidity itu belum keambil, lalu liquidity yang atas belum keambil, lalu market turun ya kan. Market turun. Nah, market turun di sini tercipta ini guys, liquidity nih. Ini kan downtrend ya kan. Maka liquidity-nya di area sini ya. Nah, liquidity-nya di situ ya kan. Nah, liquidity di situ ibaratnya, kemudian market kita lihat kemana. Ini kan liquidity yang ini udah keambil guys tuh.
liquidity yang ini udah keambil ya kan, maka kita hapus ya, kita pakai yang di bawah aja, yang di sebelah situ ya kan guys. Nah kemudian market kemana nih ya, market naik ke atas ya guys ya, market naik ke atas ya kan. Kemudian liquidity yang sebelah sini udah keambil ya kan, liquidity situ udah keambil. Ini swing low ya kan, swing low ini apa, swing low eksternal, market structure eksternal ibaratnya ya. Nah kemudian ini belum keambil ya yang ini guys. Oh ini udah nih, yang sebelah sini udah guys tuh, yang sebelah sini udah keambil ya kan tuh. Gue ini ya, gue tandain tuh, itu udah keambil ya kan. Belum guys, belum keambil. Cuman kita lihat market kemana. Nah udah keambil ya guys ya, ibaratnya liquidity yang ini nih sama candle yang bearish tuh sebelah kanan. Nah udah keambil, berarti kita tandain di sini aja ya, di area situ aja ya, nggak usah tandain lagi di sini. Oke, kita tandain di atas dulu situ. Dan di sini ini kan tadi udah keambil ya, ini udah keambil area sini nih, area sini udah keambil ya kan. Nah kita tandain gitu liquidity, nah itu liquidity-nya ke ekor yang itu ibaratnya guys ya. Nah liquidity-nya di situ kurang ke atas guys, kurang ke atas. Nah intinya gitu ya guys ya. Nah kemudian market kemana nih ya kan, market turun. Nah liquidity yang ini udah keambil ya kan guys, ini udah keambil nih liquidity-nya ya kan. Nah terus di swing apa namanya, swing high juga ini keambil ya guys ya. Nah dua-duanya keambil kan liquidity-nya ya kan. Nah kita hapus dua-duanya ya kan. Nah terus kemudian di sini ya, di sini ibaratnya sih dari sini ya guys ya, sebenarnya dari sini ini kan udah naik market ya, dari sini liquidity-nya ke area situ gitu guys. Nah jadi seperti itu liquidity-nya ya guys ya. Nah jadi kayak trend line aja gitu guys. Oh nggak bisa diinin sih, ini gua hapus dulu. Nah gua ganti dari sini ibaratnya seperti trend line ya kan. Nah ke atas itu ya guys ya, itu liquidity-nya. Terus market naik, kemudian market turun. Nah ini liquidity swing high ya, market structure eksternal ya. Nah itu swing high-nya. Kemudian market apa namanya, market naik ya kan. Nah market naik, liquidity yang sebelah sini ya, liquidity yang sebelah sini udah keambil ya kan sama yang ini, bener nggak guys? Nah kalian tandain seperti itu liquidity-nya. Nah ke situ aja ya kan. Nah kalian taruh di situ kayak trend line ibaratnya. Kemudian market turun naik ya kan. Nah market turun ya kan guys. Market turun kemudian naik ya, berarti di sini liquidity ya, ini kan udah turun ya, liquidity-nya di sini guys. Nah di atas di sini liquidity-nya di situ. Dan market kemana lagi ya kan. Nah ini kita lihat, oh itu keambil guys. Nah keambil ya tuh, ini keambil kan, sebelah ini sebelah kiri sama yang kanan. Nah kita pakai yang kanan, yang area sini tuh ekor situ, ujung ekor ya, tandainya di ujung ekor. Jadi kayak gitu liquidity-nya. Dan kemudian ini sisa dua liquidity di bawah ya kan. Liquidity yang apa namanya, yang paling bawah nih di sini ya, ini liquidity kalau ke sini ya. Ini apa namanya, gini aja deh guys, ini swing low ya, liquidity swing low. Dan ini liquidity ini tuh, ini swing low eksternal ya guys ya ibaratnya. Jadi seperti ini contoh. Nah market kayak apa sih tadi, naik turun ya kan. Kalau gue gambar market naik gitu, turun naik ya guys ya,
market naik, kemudian market turun kayak gitu, market naik lagi, turun lagi ya kan, kemudian market naik ya kan, kemudian turun lagi. Nah, kayak ngebentuk triple top ibaratnya ya guys ya. Nah, kayak gitu, market turun di sini ya kan. Kalau digambar kayak gitu market strukturnya, dan kemudian kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, habis gitu ini kan liquidity ya kan. Nah, sini liquidity ya, ke sini juga liquidity guys. Nah, liquidity situ juga ya kan. Nah, liquidity kayak gitu juga, ibaratnya dari atas ini ke bawah situ itu liquidity ya kan. Nah, kemudian liquidity ini udah fair value gap udah keisi tuh guys ya. Fair value gap udah keisi tuh, fair value gap udah keisi, liquidity yang di bawah ini udah keambil tuh, ini keambil, terus ini juga keambil tuh guys ya. Nah, kita di support ini kena guys. Nah, di support kena ya kan, liquidity yang ini udah keambil, ada support masih fresh ya kan. Nah, kemudian market naik. Nah, misalnya kita entry di sini ya, kita entry di sini contoh ya kan, kita entry di sini di berapa, 639 ya guys ya, 639 81 ya, 81639 guys. Nih 81639 berarti SL nya di 881, berarti SL nya 20 pips ya guys ya. SL 20 pip berarti di 79 ya, 79639. Nah, itu 20 pips. Nah, 20 pips kita lihat kena apa enggak, kena SL apa enggak. Bentar, gua iniin garisnya, gue panjangin. Nah, biar kelihatan kayak gitu tuh. Nah, yang supportnya, bacaan supportnya ya. Nah, kemudian kita tarik gitu. Nah, kita lihat kena SL enggak ya guys ya. Nah, enggak kena SL kan, tipis ya kan. Nah, jadi seperti itu, SL tipis itu kalian perlu diketahui liquidity. Kalian perlu mempelajari liquidity ya kan. Gitu. Nah, kemudian ya market kayak gini, misalnya SL 20 pips ya kan. Nah, TP kalian itu ya di eksternal, market structure eksternal gitu. Ini liquidity ya kan. Nah, kemudian TP kalian di situ tuh, di swing high. Nah, di swing high-nya ya kan. Bentar guys, bentar ya. Nah, kita TP di situ di eksternal ya kan, market structure eksternal di swing high-nya kayak gitu guys. Nah, kemudian bentar kepanjangan, buat tandanya segitu aja dah di pertengahan. Nah, kemudian guys kita lihat ya, market naik ya kan, market naik. Kita udah tahu liquidity nih ya kan, udah liquidity tinggal di situ, tinggal di atas saja yang belum keambil. Nah, kemudian ini kan udah keambil nih, ini udah pada keambil tuh dua tuh, yang ini, yang mana sih namanya nih, bentar buat tandain. Ini yang ini guys. Nah, ini udah keambil kan, ini udah keambil ya kan, ini udah keambil, berarti kita hapus, kita tinggal pakai yang atas itu kan. Nah, itu liquidity yang belum keambil dua. Nah, kemudian ini udah keambil ya kan, ini udah keambil ya, berarti kita iniin liquidity-nya tinggal di atas ini ya kan, tinggal di atas liquidity-nya, dan kita lihat market. Nah, kalau misalnya udah kena dihapus ya guys ya, ini gue lupa belum ngapus. Ini kan udah kena nih liquidity-nya, market ke bawah. Nah, ini juga sama, udah kena ya kan. Nah, kemudian kita lihat lagi market kemana nih, sampai enggak ke TP gitu kan. Mana ya. Nah, kemudian market turun ya kan, naik turun, naik turun. Nah, dan TP ya guys ya, TP-nya itu berapa ya, kita ini TP ya kan, liquidity ini berarti yang di atas udah keambil ya, yang swing high-nya ya. Jadi kayak gitu guys ya, pahamin liquidity kalau kalian pengen SL tipis
ya guys ya. Ini SL cuma 20 pips, TP kalian berapa coba? TP kalian berapa ini guys? Nah, pasin ke liquidity-nya tuh. Nah, di 30 ya. Di 30 ibaratnya 600 berapa ini? 610 guys ya. 610 pip. Oke, 610 pip sampai ke 30 dari 8 berapa guys? Tar dulu. Salah. Dari 81 ya. 81 ke 30. 81 ke 30 berarti 812 203 30 30 50 50 50 500 berarti ini kalian ya guys ya 490 pips ya, dari 81 ke 30 ya guys ya. Berarti sekitar gitu 400 berapa? 490 ya kan, kalian TP 490 pips dan SL-nya cuma 20 pip. Itulah 1:25 ya. Tuh. Rasio RR ya atau perolehan 25. 1:25 guys. Oke, bukan 1:- ya. Jadi kayak gitu guys ya. Pelajarin liquidity. Kalau misalnya liquidity udah keambil kayak tadi, nah berarti kita pakai yang sebelah bawah kayak gitu. Intinya yang udah kepake itu dihapus, diganti ya kan. Nah, sampai kalian menemukan setup seperti ini ya. Ini tadi di sini gua nyari fair value gap ya kan. Karena kan fair value gapnya udah kena nih di M berapa? Di M15 tadi kan. Nah, kemudian gue pindah ke M5, liquidity-nya ada di sini ya kan, gue nandain nih. Gue tandain di area sini ya kan, FVG-nya, terus liquidity-nya di sini. Ya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Dan ini area yang valid seperti ini yang gue bilang tadi. Di M30, di M15, di M5 ini jadi support ya kan. Dan ada yang seperti ini guys nih ya. Ini yang valid ya. Dan yang nggak valid ya, nggak valid seperti ini nih. Yang nggak valid. Lihat ya guys ya. Nah, mana ya guys ya? Kita lihat dulu guys. Nah, coba kita lihat di area sini. Ini kan kalau misalnya di M30 ya. Di M30 kan SNR-nya di sini nih guys, ya kan? Nah, garis SNR-nya di situ. Di sebelah kiri ya, supportnya ya. Nah, cuman kalau misalnya kita di apa namanya? Kalau kita di M15 jadinya kayak gimana? Sama apa enggak? Nah, itu kan nggak sama ya guys ya. Ya kan? Tuh nggak ngepas kan tuh ibaratnya kan. Nah, kalau misalnya di M15 kan agak ke atasan gitu kan, bener nggak? Nah, kalian juga bingung pastinya kan, entah milih yang atas atau yang bawah sini ya kan, nih atau yang bawah sini ya kan, kalian pastinya bingung gitu. Jadi kalau misalnya diturunin lagi time frame-nya ke M5 ya, ini gua hapus dulu ya, ini gua hapus. Nah, kalau misalnya di M5 ini M30 ya, M30 yang ini ya. Nah, kalau kita pindahin ke M5, nah jadinya seperti itu guys ya, seperti itu ya kan area supportnya. Cuman kan nggak ngepas gitu guys ya, nggak ngepas. Terus di sini juga ada SNR ya kan, sini SNR eksternalnya ya kan. Nah, di situ ya kan guys. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kita ini kan di M5 support nih, support juga kan ya kan, sebelah kirinya. Nah, cuman kalau kita di M15, nah jadi seperti itu gitu guys. Jadi beda-beda ya kan, nggak sama kayak tadi. Kalau tadi kan dari M30, M15 terus sama M5 nggak perlu digeser gitu, nggak perlu digeser-geser ya kan, zonanya nih yang support sini tuh. Nih kalau misalnya kayak gini ya kan, dari 2 time frame apa 3 time frame gitu kan, kalau sama berarti itu valid gitu guys, areanya itu key levelnya fresh gitu. Nah, jadi seperti itu ya guys ya.
pembahasan liquidity, dan di sini gue bakal membahas nih yang apa, ini kan udah kita bahas, tinggal yang buy side sama sell side, dan apalagi namanya yang ini, bentar gue ke H1 dulu coba guys, nah biar kelihatan di sini. Nah jadi ini tuh buy side sell side, ibaratnya itu buy side liquidity ya kan. Jadi gini nih ya, kalian SS dulu ya. Nih ini kan ada LG, ada LS ya, BSL sama SSL. Nah itu gue singkat, jadi singkatannya itu adalah ini nih ya. Mana ya, gue ketik dulu ya. Nah di sini BSL, buy side liquidity. Nah SSL, sell side liquidity. Terus apalagi namanya, LG ya, LG liquidity grab, terus LS liquidity sweep. Nah jadi seperti itu ya guys ya. Nah kayak gitu ya guys ya, kalian screenshot dulu nih ya, kalian screenshot, artinya ya kepanjangannya kayak gitu ya kan, singkatannya itu. Oke, paham ya? Nah udah di screenshot. Kalau misalnya udah ya udah, gue jelasin sini ya. Nah jadi ini kan market structure eksternal misalnya ya. Nah market itu mau kemana guys, nih contoh ya, dari sini ya, market mau kemana, mau ke atas gitu, nembusin swing high-nya ya kan. Ini market structure ya, market structure eksternal, swing high sama swing low-nya tuh. Ini swing high-nya BSL dan ini SSL. Nah kemudian market mau naik kayak gitu, nembusin apa namanya, nembusin BSL-nya ya kan. Nah nembusin BSL, swing high-nya misalnya contoh ya kan. Nah apa market mau seperti itu ya kan. Nah kalau misalnya breakout ya kan, ini breakout berarti itu namanya bos gitu guys, ngerti nggak? Kalau breakout namanya bos, paham? Nah breakout. Nah bentar guys, gua iniin dulu, gue pakai yang bosnya tengah-tengah. Oke, bos ya, bos break of structure ya bos itu ya. Nah bos gitu ya kan. Nah kayak gitu, kalau misalnya ngebreak atas berarti sell side-nya apa, buy side liquidity-nya BSL-nya udah kamil, berarti jadinya breakout structure. Oke guys. Nah cuman kalau misalnya belum breakout yaitu BSL ya kan. Nah, jadi seperti itu guys ya. Nah kemudian ini kan kita hapus dulu ya, kita hapus, kita contohin seperti itu. Nah contoh gitu ya. Nah kemudian kita gambar nih, misalnya kita naik nih, market turun dan kemudian naik, turun, naik lagi. Nah di sini anggaplah ada area SNR ya kan, SBR atau Quasimodo. Nah market turun kayak gitu, market turun, ini internal ya, yang di sebelah sininya internal ya kan. Kemudian market turun seperti itu ya, market naik gitu, naik gitu, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah kalau misalnya market ini ngebreak ya kan, ini kan sell side udah keambil ya kan, di break ya kan, market ngebreak sell side ya kan, ngambil sell side. Nah kalau udah breakout kayak gitu, kita namain bos gitu guys, ngerti nggak? Breakout structure gitu guys. Nah begitupun sama lah, ibaratnya ini yang uptrend ya kan, ini yang downtrend. Jadi kayak begini contohnya guys, paham nggak? Nah jadi ini dari apa sih namanya, dari uptrend ke downtrend ya kan. Sedangkan kalau ini dari downtrend ke uptrend. Oke. Nah jadi gambarannya seperti ini, paham guys? Sama aja lah guys, sama aja lah guys, seperti yang sebelah kiri nih, yang ini. Jadi gambarannya kayak gitu gitu. Jadi bos gitu, bos eksternal ini, paham?
market structure eksternal. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah kalau misalnya gua gambar nih ya, kalau gue praktekin, sorry salah ucap, belum tidur gua bikin video gitu. Nah jadi seperti ini kan market nih, ini swing apa namanya, ini swing high ya kan. Nah swing high ini tertembus ya, itu kan tertembus, bukan jadi bos ya, kita iniin dulu ya. Nah swing high tertembus itu ya kan. Nah pasti kan kalian namanya bos ya kan. Nah di situ kan market BSL-nya keambil ya kan, BSL keambil, terus di sini SSL juga keambil ya kan. Nah kalau misalnya BSL sama SSL keambil kayak gitu ya kan, nah berarti kalian tuh ganti gitu, ganti ininya, swing high sama swing low nya. Kalau udah keambil kayak gitu ya kan, kalian tandainya di situ di atas tuh, ganti di atas di situ swing high nya ya kan, dan swing low nya di bawah sini ya, swing low nya di bawah sini ya kan. Nah anggaplah ini belum kena ya, belum kena seandainya. Nah swing low nya di situ gitu guys ya kan. Nah ini udah kena ya kan, nah itu udah kena ya, baru di situ dinamainnya apa namanya, breakout ini structure gitu, paham guys. Nah kemudian di sini buy setnya keambil ya kan, buy set keambil berarti buy set keambil ya kan, kita tandainya di sini buy setnya. Nah kita tandain di situ buy setnya tuh di area situ ya kan. Nah kemudian di sini ini SSL nya, ngerti nggak guys. Nah sell side liquidity-nya di sini, paham nggak guys, sell side liquidity-nya di situ ya kan. Ini ya guys ya, apa namanya, bos eksternal ya yang ini ya, market structure eksternal. Nah itu kan sell side liquidity ya kan. Nah kan ke breakout tuh ya kan. Nah kita tandain di situ bos gitu guys, ngerti nggak, breakout structure, paham nggak guys itu. Nah jadi seperti itu ya, BSL sama SSL. Cuman kan ini awalnya belum ketembus nih market, anggaplah market baru sampai sini ya, market baru turun nih, baru sampai sini ya kan. Nah gue potong dulu aja kali. Nah market baru sampai situ tuh ya kan, belum ke break tuh sell side liquidity-nya. Nah jadi seperti itu kita tandainnya ya kan, kecuali market turun ya kan, nembusin buy side apa sell side gitu kan. Nah kalau misalnya nembusin sell side kayak gitu, ibaratnya itu berubah jadi bos gitu guys, paham nggak guys. Nah jadi bos ya kan, bos eksternal, dan kemudian market naik ya, market naik kayak gitu. Nah jadi itulah BSL dan SSL itu adalah swing high dan swing low eksternal gitu guys, paham nggak guys. Nah jadi kayak gitu ya guys ya, market ibaratnya geraknya gini ya kalau digambar ya, swing high ya kan, swing low, swing high, swing low. Nah jadi seperti itu tuh. Nah gambarnya kayak gitu guys, paham gak guys. Nah kayak gitu ya kan. Nah terus di sini ini kan udah paham kalian, BSL sama SSL itu adalah swing swing high dan swing low, nah yang eksternal ya kan. Nah kemudian gua hapus nih, kalau kalian ngerti ya pasti udah paham lah, nggak bakal mungkin nggak paham ya. Nah kemudian tadi ada di sini kan materi yang apa namanya, yang ini liquidity-nya. Tinggal kita bahas liquidity yang ini liquidity apa namanya, ini contoh ya, contoh yang ini. Nah ini ada LG ya kan. Nah LG sama liquidity sweep ya, itu perbedaannya gini guys ya, gue contohin ya. Nah ini breakoutnya cuma sedikit tuh. Kalau misalnya apa, liquidity grab ya, liquidity grab itu ketika di sini ekor candle ya, misalnya kita nandain nih ya, buy set liquidity ya kan. Nah contoh kayak gini ya, contoh guys. Nah contoh, nah di area mana tadi guys, nah di area sini.
Nah, liquidity grab itu seperti ini guys ya. Ini namanya liquidity grab ya guys ya. Nih, ini ekor ini ya. Kemudian diambil sama market tuh. Diambil oleh ekor, ngerti nggak guys? Nah, kena ekor gitu ya kan. Itu namanya liquidity grab. Ngerti nggak guys? Nah, itu liquidity grab ya kan. Itu namanya liquidity grab. Kalau misalnya udah keambil, awalnya kan kita tandain ini dulu, kita tandain BSL ya kan. Nah, BSL kayak gitu kan. Nah, kemudian kan market kan turun nih ya. Nah, turun kita lihat di sini. Ini awal nih ya, awal. Biar kalian tahu. Nah, kan di sini ya market kita naruh SSL-nya di sini kan. Nah, sell side liquidity-nya awalnya di situ kan. Nah, kemudian ini market kayak gitu ya kan, buy side dan sell side-nya. Kita lihat market mana namanya, market turun ya kan. Nah, di bawah ini ya, kalau misalnya ditutup sama body kayak gitu ya, kalau ditutup sama body ya guys ya, ingat itu namanya liquidity, apa namanya, liquidity sweep. Nah, kalau ditutup sama ekor sama body nih, kalau sama body kemudian dia naiknya ke atas ya kan, dia naik ke atas kayak gitu ya kan, naiknya sampai atas ya, naiknya kan ini ke atas dia. Nah, cuman kalau misalnya market nggak naik ke atas ya, berarti bukan liquidity sweep, ngerti nggak? Jadi kayak gitu. Nah, ini kan berhubung naiknya udah atas ya kan, jadi liquidity sweep yang bawah. Nah, kemudian di sini sell side-nya, ngerti nggak? Situ sell side-nya, sell side liquidity-nya ya kan berubah di situ, dan ini basic liquidity-nya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Nah, kemudian buy side keambil ya kan. Buy side keambil berarti di sini kita tandain liquidity grab ya kan. Nah, terus di sini buy side-nya ya kan, buy side liquidity. Nah, seperti itu, buy side liquidity ya kan. Nah, kemudian misalnya udah kena nih ya kan, market udah kena nih di area situ ya guys ya. Nah, market udah kena di area situ. Nah, kita kalau misalnya ngebuat liquidity grab ya kan, kita lihat di M30 ya kan. Nah, di sini dia nge-sweep juga ya kan. Jadi di sini dia nge-sweep ya kan. Nah, cuman udah nge-sweep gini ya kan, liquidity sweep ya kan, nge-sweep juga. Kemudian di M15 kita tinggal cari guys, di M15 apa di M5 gitu. Nah, ini kan liquidity sweep tuh. Nah, ini kan breakout nih di internalnya ya kan, market breakout gini kan. Nah, market seperti ini, naik turun, naik ya kan, turun. Nah, kita tinggal entry di area sini SNR gitu. Jadi kuncinya kalau misalnya udah ngambil buy side liquidity ya kan, kemudian kalau ini kan, kalau misalnya ini nge-sweep kalau di time frame kecil, cuman kalau di high time frame itu nge-liquidity grab. Jadi sesudah market nge-grab gitu, ngambil SL orang-orang ya kan, tanpa body ya, kalau di ini ya, di high time frame ya, tanpa body cuman ekor kayak gitu, berarti dia turun ke bawah lagi ke area sini guys, ngerti nggak? Jadi dia mantul ke sini. Nah, dia ngambil yang sell side liquidity tuh, yang itu tuh sell side liquidity ya. Jadi kayak gitu dia market tuh. Nah, kemudian kita di M5, ya kan, di M5 kita entry di SNR-nya ya kan, SNR sini nih, ini SNR ya kan, nih kita entry di sini, ini SNR ya kan guys. Nah, itu SNR ya guys ya, support kan ke break ya, kalau misalnya kita ngelihat gitu kan. Nah, itu kan support ke break guys ya kan. Nah, kita entry di area sini. Nah, kita entry di area situ. Kalau kalian mau nyari aman ya di atasnya tuh nih, yang ini nih,
Nih, ini yang ini guys. Ya, SNR-nya yang di internal. Tapi menurut gue sih mendingan di sini ya guys ya. Nah, mana namanya? Nih. Misalnya kalian entry di sini ya. Posisi penjualan. Nah, posisi penjualan di area sini. Ya kan? Ini berapa? 25975. 25975 guys. Kita samain coba. 25975. Nah, 25975 ya kan? Bener nggak? Nah, bener. Terus SL-nya itu tergantung kalian ya. Misalnya mau pakai 30 pips nih. 30 apa 20? 20 aja dah. 20 pips berarti 27 ya. 27975. 27975. Nah, jadi kayak gitu ya kan. Kemudian kita TP misalnya di bawah ya kan. Nah, kita TP di sini. Di sell site-nya berapa guys? 8 berapa? 94621. 94621. 94621. Nah, kita TP di situ ya kan. 621 ya kan. Nah, kita TP di situ guys, di apa namanya? Terus guys, kita iniin, kita samain. Nah, di bawah situ. Nah, kita TP di situ ya kan. SL 20 pip ya kan. Nah, SL 20 pip gitu. Bentar guys, bentar ya. Nah, gue geser dulu ini SNR, SBR. Nah, SBR teratas kanan. Nah, kemudian kita lihat ya guys ya. Nah, kita entry di kalau market pullback ini ya. Nah, tuh gue entry di situ market pullback ya, pullback ke atas. Nah, kita lihat ya kan, market turun, kemudian market naik ya kan. Kita lihat di ininya, ini belum kena ya, ini belum kena ya guys ya. Nah, market naik ya kan, market naik kemudian turun, naik, kena ya kan. Nah, kena, habis kena market turun. Nah, market turun, kemudian kita pakai M30 aja biar cepet guys. Nah, jadi kuncinya gitu ya guys ya. Kalau misalnya di high time frame udah nge-grab gitu kan, liquidity grab. Nah, kalau misal di low time frame itu jadinya liquidity sweep ya kan. Cuman kalau ini lebih baik sih tandainya liquidity grab aja ya. Karena kan di high time frame-nya liquidity ini. Liquidity apa namanya tuh? Liquidity grab ya. Kan ditembusinnya sama apa namanya? Sama ekor ya kan. Nah, kita kalau misalnya udah nge-grab kayak tadi ya, kalian putar ulang nih ke belakang ya kan video gua nih ya. Itu sesudah nge-grab gitu, market turun, kita cari zona breakout ya kan. Breakout kayak tadi guys nih, kayak gua. Tuh, breakout kayak gua ya kan. Di sini udah breakout ya, MSS. Terus di sini ada fair value gap juga. Nih. Ini fair value gap kan? Tuh. Nah, ada fair value gap. Tuh. Ini fair value gap tuh, dari ekor yang itu sampai ke ekor yang itu. Fair value gap kan. Nah, ada fair value gap, ada SNR, sikat gitu guys. Udah breakout ya kan. Nah, ini di H1 nih. Sekarang lagi berapa nih? Ya, masih ini ya, belum TP ya. Nah, ini udah dari 25 ya. Nah, dari 25 ke 04 ya kan. Bukan 04 lah. Udah sampai 01 tuh. Udah 01 ya kan. 210 pip. 210 pip ya kan. 210 pip dengan SL 20 pips. Itu tipis loh. No. Tipis ya kan. Udah kena SBR, naik dikit turun ya kan. Cuma kena SBR sini cuma 10 pip aja guys. 10 pip terus turun dia ya kan. Nah,
pakai SL 20 pip ya kan, SSL di sini ya kan. Nah kemudian market, nah TP gitu guys. Oke guys, nah jadi seperti itu. Kalau misalnya liquidity grab, kalian ngelihat nih liquidity grab, kalian cari breakoutnya. Kalau misalnya nggak breakout, jangan entry gitu, ngerti? Yang penting kalian pahamin SNR ya. Sesudah SNR market awalnya market structure ya kan, terus apa sih namanya, SNR ya kan, breakout ya kan, fair value gap, liquidity gitu loh, ngerti nggak? Ini kan liquidity-nya di sell side liquidity tuh ya kan, gue ngomongin sell side liquidity ya kan. Nah kalau misalnya yang kecil-kecil kayak tadi kayak gini, gue nggak ini kan, gue nggak bahas kan nih pas di entry sini kan, gue nggak bahas ini apa namanya, ini ke sini liquidity ya kan. Kan karena tadi udah gue bahas kan, di sini kan gue bahasnya cuman liquidity grab ya kan. Nah sama buy side sama sell side juga. Nah kemudian kayak gitulah ibaratnya liquidity grab ya kan, market turun ya kan. Nah cari area SNR, terus kita entry TP di sell side liquidity. Nah ini ya, ini ke TP SL cuman 20 pip, TP-nya berapa itu? TP di 94. Di 94 berarti itu sekitar 310 pips, guys. Bayangin 310 pip dengan SL 20 pip. TP 310, SL 20 gitu. Terus RR-nya 1/15, itu hampir 16 ya. RR-nya ya 15,81, anggaplah 16 ya kan. Nah bayangin, bukan RR 1/2, bukan RR 1/3 gitu guys. Kalau gua rata-rata RR 1/10 ke atas. Jadi gitu ya, gua di sini nggak ada manipulasi ya. Sebelum ini apa namanya, gua nggak nyari-nyari zonanya ya. Jadi ini asli ya, dari pribadi gua, ilmu gua ya, gua nge-share ke kalian, semoga bermanfaat. Jadi ya dari pengalaman gue juga di market udah 4 tahun. Jadi seperti itu guys gitu, cara-caranya gitu guys, ngerti nggak? Jadi dari materi SNR basic gitu, ada fair value gap gini gitu, nah dikombinasikan gitu guys, paham nggak? Jadi kayak gitu ya guys ya. Mungkin itu aja sih pembahasan soal liquidity grab sama sweep. Nah kalau misalnya nge-sweep itu kayak gini ya kan, nge-sweep itu kayak gini ya kan. Ini apa namanya, cuman breakout, terus habis itu market terbang ke atas. Nah ini namanya liquidity sweep. Sedangkan kalau misalnya liquidity grab ya, market cuman ngenain ekor aja, ditutup sama ekor gitu kan. Kalau yang di bawah ditutup sama body tuh, kalau atas ditutup sama ekor. Jadi kayak gitu aja ya guys ya untuk pembahasan soal materi liquidity. Oke. Nah, apabila ada kesalahan, gue mohon maaf. Apabila ada perkataan yang tidak didengar, gue minta maaf juga. Udah cukup sampai di sini aja ya guys ya. Next materi selanjutnya gue bakalan bahas di video berikutnya gitu. Gue bakal bahas soal materi IDM, yaitu inducement. Oke guys, see you next time, bye bye.